penduduk surga nggak ada yang susah. Benar. Karena tidak ada kesempatan kecuali digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sahabat-sahabat surga sekalian, ada yang baru pada malam hari ini. Saya akan menyapa sekaligus juga bertanya tentang kabar berita saudara-saudara Indonesia kita yang berada di luar negeri. Nah, pada malam hari ini saya akan menyapa saudara kita, adik kita, Raihan di Jerman. Beliau ini sudah 3 tahun tinggal di sana dan sedang kuliah. Ya, sekarang saya coba telepon sambil mendengar bagaimana cerita saudara-saudara kita yang ada di sana ya pada saat ini. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada gangguan nih. Assalamualaikum Raihan. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Masya Allah, senang sekali dengar suara Mas Raihan. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana? Ya, alhamdulillah masih dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan juga saudara-saudara kita di Indonesia ini ya. Di kota mana sekarang Mas Raihan? Saya posisi berada di kota Braunschweig. Oh, sebelah mananya Purwokerto itu? Salah. Di bagian mana di Jerman itu? Di bagian Niedersachsen, itu dekat Hannover. Oh, dekat di tengah-tengahnya Jerman. Oke. Baik. Mas Raihan pernah ketemu saya nggak waktu saya ke Jerman? Gimana? Pernah ketemu Abi Amir nggak waktu saya ke Jerman, keliling di sana? Ustadz, ya, pernah berjumpa dengan Ustadz Amir Faisal nggak waktu Ustadz Amir Faisal pergi ke Jerman? Kayaknya belum sempat ketemu deh waktu itu. Iya, karena mungkin beda kali kotanya ya. Antum di mana, Pus? Saya nyampe ke Braunschweig. Oh, sampai ke kotanya juga, ke kampusnya nggak ya? Enggak. Ya, mungkin saat itu lagi nggak ketemu. Iya, belum jodoh. Mas Rehan, di sana sedang lockdown nggak? Kondisinya sedang lockdown juga nggak di Jerman? Untuk di kota saya sendiri dan negara bagian sini belum terdapat lockdown, tapi di beberapa negara bagian sudah melakukan lockdown, yang terutama negara bagian yang terdapat kasus yang banyak. Di kota apa itu yang banyak di Jerman? Di negara bagian Bayern dan yang terutama di NRW. Nordrhein-Westfalen seperti Köln, Düsseldorf. Disebut banyak itu maksudnya berapa sampai lockdown? Halo, Mas Rehan. Iya. Berapa banyak yang terkena di sana sampai lockdown di kota-kota yang disebutkan tadi itu? Untuk saat ini di Jermannya sendiri terdapat lebih dari 65.000, dan untuk di kota-kota tersebut terdapat lebih dari 5.000 orang yang terkena kasus corona. Oh, korban meninggal banyak nggak di sana? Korban meninggal termasuk sedikit daripada negara-negara Eropa lainnya. Bisa disebutkan kurang lebih 1% dari jumlah orang yang terkena corona tersebut. 1% ya? Iya. Baik, Mas Rehan sudah di sana sekarang bebas nggak pergi ke masjid, beribadah, bertemu dengan saudara-saudara Muslim? Kalau di sini terdapat pembatasan pergerakan seperti maksimal 2 orang untuk berkumpul, dan sudah dilarang untuk pergi ke masjid, pergi tempat ibadah. Sudah ada pelarangan ya? Iya. Kuliah gimana? Masih berlanjut? Kuliah ditutup, pendidikan semua SD, SMP, SMA ditutup. Kalau kuliah di sini diterapkan online. Ya. Ada tip nggak supaya terhindar corona?
Terus tip apa bagi yang sudah terkena corona? Ini Ustadz Amir bertanya, kalau di sana bagaimana cara orang menghindari agar terbebas dari corona? Apa tips-tips yang orang lakukan di sana? Kalau orang di sini sepertinya pada taat hukum ya, mereka berdiam diri di rumah. Kalau keluar hanya untuk membeli kebutuhan pokok ke apotek, dan selebihnya hanya di rumah. Ada hukuman nggak? Misalnya kalau di Saudi kan sekarang di Jeddah udah berlaku nih, keluar rumah di luar jam lockdown itu kena 10.000 rial. Misalnya kalau di Jerman bagaimana? Kalau di tempat saya baru-baru ini kalau pergi ke taman dilakukan denda 250 euro, dan setahu saya untuk negara bagian NRW dan Bayern dilakukan denda tersebut untuk orang yang melakukan keluar rumah. Mas Raihan, jumlah muslim di Jerman kan banyak ya. Di kota-kota itu mereka juga taat hukum ya, artinya jauh dari masjid ya, tidak lagi ada majelis-majelis taklim lagi seperti biasanya, kerumunan-kerumunan tidak ada lagi di sana ya. Tidak ada. Bagaimana dengan yang di gereja-gereja juga misalnya? Gereja-gereja juga melakukan penutupan, jadi hampir semua tempat beribadah tutup untuk saat ini. Jalan raya di sana sepi juga? Di jalan raya berkurang 60% dan transportasi umum sekitar 80% berkurang. Nah, ini pertanyaan sebelum terakhir. Bagaimana cara Mas Raihan dan teman-teman di Jerman menghabiskan waktu? Ya, di mana? Di apartemen atau di rumah tinggalnya? Di apartemen. Sempat ketemu nggak sama yang lain atau cuma online saja, sendirian gitu? Atau bagaimana? Ada silaturahim nggak? Boring nggak gitu kira-kira? Kami di sini, saya sebagai anggota PPI ya. akan mengadakan Halo. Ya. Jumpa online untuk mengatasi kebosanan ini. Jadi tetap pakai online ya. Baik Mas Raihan, terima kasih banyak. Ya. Ada pesan nggak mau disampaikan? Ada pesan nggak mau disampaikan buat kedua orang tuanya? Nanti aja. Nanti aja ya. Sendiri. Oh iya deh. Itu urusan private ya. Urusan dalam negeri itu. Baik, terima kasih. Pesan apa buat teman-teman di Indonesia dari Jerman? Belajar dari Jerman, kira-kira belajar dengan situasi yang ada di Jerman, kemudian melihat situasi Indonesia. Pesannya apa buat teman-teman di Indonesia nih menghadapi COVID ini? Tetap waspada, jaga kesehatan, jangan ngeyel. Itu harus ya. Tetap di rumah. Baik. Terima kasih Mas Raihan. Semoga sehat-sehat dan dimudahkan dalam menuntut ilmu di sana. Ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu Abi Amir, alhamdulillah ya, kita sudah bisa bersilaturahim. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kita yang belum selesai di surah Al-Fatihah. Ya, maunya belajarnya langsung masuk, tamunya yang datang. Ya nggak apa-apa lah, kayaknya tamunya baik ini. Membawa berkat, membawa berkah. Ya. Silakan Pak Kiai. Ya, makasih ya. Ya permit. Kalau kemarin jahe, sekarang apa? Sekarang kayaknya masih jahe. Masih jahe. Ya, sebab itu buat mengangkat Imunitas. imunitas. Ya, biar bisa jadi Power Rangers. Power Rangers. Iya. Makasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, sekarang saya ingin berbincang dengan Abi Amir tentang perbedaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan dulu sekilas. Iyyaka na'budu merupakan tujuan penciptaan hamba, sementara wa iyyaka nasta'in merupakan sarana untuk dapat melaksanakan ibadah itu. Ini yang pertama perbedaannya. Jadi kalau iyyaka na'budu hanya kepada Engkau kami menghamba adalah tujuan penciptaan hamba. Sementara wa iyyaka nasta'in merupakan sarana untuk dapat melaksanakan ibadah itu. Iya. Jadi mengapa dikatakan iyyaka na'budu ini tujuan penciptaan sang hamba? Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Illatul khalq, ini kata Syekh Syarawi, illatul khalq huwa lil ibadah. Subhanallah. Sebab utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia tidak beribadah kepada Allah, berarti dia sudah keluar dari tabiat penciptaannya. Dia sudah keluar dari fitrahnya. Nah, adapun yang kedua, mengapa isti'anah dikatakan adalah wasilah untuk litahqiqil ubudiyah, untuk mencapai ibadah. Ini makna hadis Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi di dalam kita mencapai ibadah, kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya melihat Quran ini kalau intisarinya, keseluruhan kitab suci yang Allah turunkan ke dunia adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ini saya melihat di keseluruhan isi Al-Quran, kontennya berarti adalah mengajarkan manusia beribadah, membimbing manusia beribadah kepada Allah, sekaligus mengajarkan sarananya agar bisa beribadah. Benar. Gitu ya isinya Al-Quran itu secara keseluruhan. Nah pertanyaannya gimana nih yang baca Quran tapi tidak faham, sehingga kadang-kadang nggak tahu mana yang tujuan, mana yang sarana, atau mungkin salah pandang juga terhadap Al-Quran. Jadi mungkin ketika dia membaca Quran ini ada orang yang tidak bertujuan untuk mencari apa sih tujuan hidup saya diciptakan oleh Allah, mana ayat-ayatnya, dan bagaimana sih caranya agar saya bisa mencapai tujuan itu. Nah, saya kemarin gambarannya kayak pakai GPS. Ya Ustaz ya? Ya. Nah, jadi kalau kita baca Quran tuh kadang-kadang kayak orang mau cari GPS menuju surga gitu. Ya, mana tujuannya dan lewat mana jalurnya. Ya, di mana titik macetnya, di mana titik mandeknya, di mana titik yang nggak boleh jalurnya, mana jalur lancaran dan jalur bagusnya. Kira-kira begitu. Rumus GPS kan 2, 3. Right, left, ahead. Ya, sama. Kalau apa ke surga juga GPS-nya bunyinya apa? If'al, la taf'al, akmil. Seperti itu. Jadi ini perbedaan iyyaka na'budu yang pertama dan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tujuan, wa iyyaka nasta'in sarana. Oke, sekarang perbedaan yang kedua. Iyyaka na'budu berkaitan dengan uluhiyahnya dan asma lafzul jalalah Allah. Jadi iyyaka na'budu itu terkait dengan uluhiyah. Uluhiyah itu ketuhanan dalam hal apa ya? Penyembahan. Iya. Ya. Misalnya kalau la ilaha itu kan uluhiyah ya. Iya. Tidak ada sesembahan kan gitu. Jadi yang dimaksud di sini iyyaka na'budu itu berkaitan dengan uluhiyahnya dan nama lafzul jalalah Allah, alif lam ha. Ini iyyaka na'budu, wilayahnya adalah uluhiyah dan lafzul jalalah. Sementara wa iyyaka nasta'in berkaitan dengan rububiyahnya dan asma ar-rabb. Iya. Ya. Nah,
Ustadz, coba gambarin sedikit. Jadi iyyaka na'bud ini berkaitan dengan lafzul jalalah yang ada di bismillah. Bismillah. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mengatakan bahwa ketika Al-Fatihah diringkas maka menjadi satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika ayat ini diringkas menjadi satu kata, maka ini adalah Allah. Allah itu di mana? Ada di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi subhanallah, luar biasa bahwa dia berkata iyyaka ya Allah na'buduka. Jadi iyyaka ya Allah na'budu. Jadi di sini langsung kepada zat Allahnya. Jadi kita dalam mentahqiq ubudiyah kita ini langsung kepada Allah. Makanya ketika makna uluhiyah ini tertanam dalam jiwa, maka akan ada 3 bukti dalam hidup sehari seorang hamba. Ini Ustaz. Jadi ketika uluhiyah ini sudah tertanam jiwa, maka dia dalam hidup sehari-harinya 24 jam dia pasti tidak akan terlepas dari 3 pekerjaan ini. Apa itu? Yang pertama, dia mengatakan bahwa ayyakul ma amilahu minat ta'ah biiznillah. Maka dia akan mengatakan setiap aku melaksanakan ketaatan ini karena izin Allah. Setiap aku berbagi ini karena izin Allah. Jadi dia tidak mengatakan ini karena aku. Setiap aku melakukan sholat tahajud ini karena izin Allah. Aku baca Quran karena izin Allah. Maka sikap seperti ini akan menghancurkan al-ujub. Liyaksir al-ujub. Akan menghancurkan rasa sombong dengan amal yang dia capai. Bangga dia. Iya. Dia mengatakan ini hanya izin Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia ayyas'al qabla al-amal halillah yarda amla. Sebelum beramal dia bertanya, ya Allah, engkau ridho enggak dengan amal ini? Kalau engkau enggak ridho, aku enggak kerjakan. Kalau engkau ridho, aku kerjakan. Sekalipun capek, aku kerjakan. Sekalipun aku harus sakit, aku kerjakan. Mati sekalipun aku siap kalau engkau ridho dengan amal ini. Maka dengan kesadaran seperti ini liyaksir al-hawa, untuk menghancurkan kepemimpinan nafsu dalam perbuatan kita sehari-hari. Sekarang kan banyak orang melakukan sesuatu asal maunya nafsu. Pokoknya yang dia nafsu mau dia kerjakan. Nggak pernah tanya dulu sebelumnya, kira-kira Allah ridho enggak? Nah, perhatikan, inilah dia ketika makna uluhiyah tertanam dalam jiwa, maka dia akan melakukan ini. Terus yang ketiga adalah ayyabtaghi fi amalihi as-thawab min Allah. Dia tidak mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya kepentingan apapun dalam ibadahnya, tidak punya tujuan apapun dalam ibadahnya, kecuali hanya ingin mengharapkan ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini liyaksir ar-riya, maka hancurlah sikap riya dalam diri seseorang itu. Inilah dia ketika uluhiyah tertancap, maka akan tercapai 3 hal itu. Jadi satu, nggak ada lagi kesombongan ya. Yang pertama ayyakul kullu amalin biiznillah. Biiznillah. Yang kedua, yang pertama dengan izin Allah, yang kedua hilangnya ujub, dan yang ketiga hilangnya ria. Dengan 3 itu ya. 3 itu. Jadi ini yang pertama sangat apa ya? Sangat di bagian dalam sekali ya, hal-hal yang abstrak ya. Benar, Ustaz. Baik. Selanjutnya kalau Rob yang ini, kalau wa iyyaka nasta'in kan terkait dengan rububiyah dan ismur Rabb. Kan Rabbul Alamin. Ar-Rabbu artinya huwallazi yakhluq, huwallazi yahfaz. Allah yang telah menjaga, Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah merawat. Makanya ketika dia ingin mewujudkan, ingin mencapai level kehambaannya, maka dia minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Mau ke masjid, dimudahkan kendaraan. Untuk sholat di masjid, dimudahkan bangun masjid. Ini semua sarana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk baca Quran, minta kepada Allah dimudahkan dapat Quran. Ada orang nggak bisa baca Quran karena nggak ada Quran. Sampai dia nelpon, Pak Ustadz tolong kirim Quran ke saya pengen baca Quran. Nggak punya Quran. Jadi kita butuh sarana-sarana seperti itu. Nah, itu semuanya dari isti'anah, minta tolong kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai
tauhid rububiyah. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan rububiyah itu kan berkaitan dengan Allah sebagai pencipta ya, Iya. pemelihara. Jadi di situ ada upaya dari manusia yang harus dia lakukan ya. Iya, ikhtiar. Ya, kalau begitu, jadi sahabat-sahabat surga sekalian, apa bedanya berdoa dengan Rabbana dan berdoa dengan Allahumma? Nah, kan ada doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, depannya pakai Allahumma, ada juga depannya pakai Rabbana. Ini pasti setiap redaksi setelah Allahumma dan Rabbana ini pasti terkait dengan nama Allah dan nama Rabbun. Itu berarti juga terkait dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Contoh, doa apa yang depannya Rabbana? Atina fid dunya hasanah. Misalnya gitu ya. Artinya apa tuh Ustaz? Hablana min azwajina. Rabbana hablana min azwajina. Sarana semua. Ya. Sarana semua, sarana. Kaitannya dengan sarana. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau depannya Allahumma, wah, ini agak berat nih. Di dalam Al-Qur'an misalnya Langsung roh. ya Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya. Betul-betul ke Allah semua itu. Allahumma waffiqni fima tuhibbu wa tarda. Aywa. Langsung iman. Iya. Jadi sampai di sini Ustaz Amir punya komentar nggak? Apa perbedaan berdoa dengan Allahumma depannya dengan Rabbana di depannya? Ya. Kullama yata'allaqu talab bihifdzir ruh fayabda bi Allahumma. Allah. Wa kullama yata'allaqu talab bihifdzil wasail fayabda bi Rabbina. Ya. Ya. Terjemahannya? Ya, setiap kali permintaan doa, kandungan doa berkaitan dengan penjagaan rohani, penjagaan iman, penjagaan hidayah, penjagaan hubungan dengan Allah, penjagaan keindahan solat, penjagaan keindahan ibadah kepada Allah, penjagaan keindahan akhlak, itu kita sebutkan Allahumma. Tetapi ketika kita minta kemudahan urusan kehidupan supaya diberi kebahagiaan dalam rumah tangga, anak-anakku indah dipandang mata, kemudian juga di rumah kita cukup, tidak ada yang kurang, pakai Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini urusan fasilitas kehidupan semua. Nah, ketika Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ini urusan keluarga, istri indah dipandang mata, anak teduh dipandang hati. Jadi semuanya ini berkaitan dengan hal-hal yang kelihatan dan sarana kehidupan. Oke, jadi jelas ya. Nah, perlu juga pemirsa dan saudara-saudara ketahui, sebab doa diterima dan sebab doa ditolak juga gara-gara salah redaksi. Ya, misalnya datang ke umaro minta ilmu, datang ke ulama minta kekuasaan, apalagi minta uang, sama-sama nggak punya itu, tebulak. Makanya para nabi tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham. Kalau ingin menjadi penerus nabi, jangan berharap jadi konglomerat. Kalau ingin menjadi penerus nabi, sejak awal harus sadar, para nabi itu tidak mewarisi dinar wala dirhaman. Apa yang diwariskan oleh para nabi kalau ingin menjadi penerus nabi? Warisannya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, warisan ilmu dari nabi, berarti dia sudah mengambil warisan yang paling tepat, gitu kira-kira. Nah, kepada Allah dalam berdoa juga begitu. Kalau mau doanya dikabulkan, jadi ilmu tentang doa ini sebetulnya harus kenal dulu mana yang disukai Allah, mana yang tidak disukai oleh Allah. Dan ingat ya, Allah punya dua peran. Peran sebagai ilahun, as a god, sesembahan, dan peran sebagai Rabbun, as a Lord, sebagai Tuhan. Apa bedanya sesembahan dengan Tuhan? Nah, tadi kan Tuhan itu Rabbun, pencipta, pengatur, pemelihara, pendidik, pemberi rezeki. Kalau ilahun, God, sesembahan, cinta, takut, harap, pasrah, itu ke sana larinya. Nah, sampai di sini sudah paham perbedaannya. Tapi
Tapi kata Ibnu Qayyim, di antara para nabi yang ilmunya paling tinggi itu, Ustadz, katanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dia berdoanya pakai dua-duanya. Iya. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana. Masya Allah. Itu pakai dua-duanya kan? Di dalam surat Al-Maidah 114. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Mengapa di situ, Ustaz? Menarik sekali. Menarik sekali. Karena ada pertama kan ada dua asma nih. Iya. Dua-duanya diambil. Ya. Dan kemudian turunlah menu dari langit itu. Benar. Untuk awalnya dan untuk akhirnya, dan kalau sampai masih kufur juga. Dua peran Allah. Ilahun as a God dan Rabbun as a Lord. Sampai makanan. Ini kan udah kelewatan sebetulnya. Iya. Padahal kalau mau yang langsung jadi, langsung makan itu jeruk, tinggal petik. Masa untuk minta makanan yang matang, membuktikan kalau Nabi Musa itu adalah Nabi, turunin coba makanan dari langit, kan kelewatan. Iya. Minta ayam goreng dari langit. Minta apa lagi? Unta Aneh-aneh ya? aneh-aneh. Ya, minta gitu. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, seorang nabi dia harus membuktikan kenabiannya dengan mukjizat. Makanya menyebut Allahumma, tahqiqul mukjizat. Kemudian yang kedua, dia harus memenuhi permintaan kaumnya berupa sarana. Maka sebut Rabbana, Allahumma Rabbana, Allahumma li tahqiqil mukjizat, Rabbana li tahqiqil wasail. Litahqiqil wasail. Insyaallah. Terjemahin, Ustaz. Jadi begini. Jadi seorang nabi ketika dalam kondisi dihadapkan kepada kaum yang bandel dan kaum ini nggak mau percaya kecuali dia melihat mukjizat, dan di saat yang sama dia minta apa yang mereka butuhkan berupa sarana, maka ketika itu Nabi bergabung doanya, Allahumma Rabbana, Allahumma, untuk memastikan bahwa dia membawa mukjizat dari Allah. Nah, Rabbana dia untuk memastikan bahwa dia bisa memenuhi kebutuhan sarana yang diminta oleh kaumnya. Rabbana, itulah dia rahasia doa Allahumma Rabbana. Masya Allah. Nah, makanya yang mau doanya dikabulkan harus paham ilmu ini, ya. Jangan ngarang-ngarang nih, karena semua nama Allah itu sama kayak PIN. Ya, Anda punya ATM, ada isinya, ada uangnya. Sampai depan ATM salah pencet, ya, salah pencet password, pulang bawa duit berapa kira-kira? Ya, 0. Sama kayak doa, ya, doa kepada Allahnya itu tidak menggunakan redaksi-redaksi yang Allah suka, yang Allah sudah siapkan. Makanya sebaik-baik doa adalah doa yang dari Al-Quran. Sebaik-baik doa dan zikir adalah doa dan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya kita tuh nggak perlu doa dari yang mana-mana. Kalau kita ambil dari Quran, ambil dari hadis saja udah komplit itu sebetulnya. Dan udah nggak cukup waktu kita untuk membaca semuanya. Ngapain juga cari doa dari orang, ya, dari orang yang bocoran dia belum tentu benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perumpamaannya saat gini, seorang minta tolong ke bos. Kalau dia pakai redaksi ngarang sendiri, sampai di bos dicoret, ini nggak suka seperti ini. Tapi kalau dia dibilangin bos, nih, kalau kau mau mengajukan permohonan ke saya, ini redaksinya, langsung dikasih, langsung tanda tangan bos, nggak usah ngoreksi lagi. Ya, seperti itulah perumpamaannya. Perumpamaannya sama kan, ini sesuai undang-undang dan tidak sesuai undang-undang. Ya, untuk mendekatkan pemahaman lah. Ya, nah jadi saudara-saudara yang berbahagia semua, jadi penting nih ilmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengenal Allah sebagai ilahun dan Allah sebagai Rabbun. Perbedaan selanjutnya. Apa bedanya iyyaka na'bud dengan wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'bud adalah merupakan hak Allah dan juga merupakan pujian terhadap Allah. Ya, iyyaka na'bud adalah hak Allah dan pujian terhadap Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini benar. Bukan kata UBM. Iya, benar. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in merupakan hak hamba. Allahu Akbar.
Ini kemarin sudah kita bahas, tapi nggak apa-apa diulangi sedikit. Karena Silakan. ada breaking news, Ustaz. Oke. Iya, Ustaz. Oke, kita breaking news dulu sebentar. Larangan makan anjing dan kucing. Astagfirullah. Kota Shenzhen di Cina melarang warga untuk mengonsumsi anjing dan kucing. Ini Shenzhen di Cina ya. Sebagai bagian tindakan menghambat perdagangan satwa liar sejak munculnya virus corona jenis baru. Para ilmuwan menduga virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 ditularkan ke manusia dari hewan. Beberapa infeksi paling awal ditemukan pada orang-orang di pasar satwa liar di kota Wuhan yang menjual kelelawar, ular, musang, dan hewan lainnya. COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 935.000 orang di seluruh dunia dan membunuh sekitar 47.000 diantaranya. Pihak berwenang di Pusat Teknologi Cina Selatan mengatakan larangan makan anjing dan kucing akan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei. Anjing dan kucing sebagai hewan peliharaan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan manusia dibanding hewan lain. Dan melarang konsumsi anjing dan kucing serta hewan peliharaan lainnya adalah praktek umum di negara-negara maju dan di Hong Kong juga Taiwan, kata pemerintah kota itu dalam mengutip Reuters. Kamis 2 April kemarin. Larangan ini juga menanggapi permintaan dan semangat peradaban manusia. Ustaz, doyan kucing gak? Hah? Doyan kucing gak? Ya Allah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Yang terkesan ketika saya mendengar bacaan Ustaz tadi, Iya. ketika seseorang tidak punya iman kepada Allah, Ya Rabb. maka yang memimpin dia hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu nggak ada aturan. Nggak ada tuh halal haram. Tapi ketika dia punya iman, maka yang memimpin dia itu Allah. Maka dia bertanya, Allah, engkau ridho enggak? Kalau engkau enggak ridho, engkau enggak kerjakan. Tapi karena mereka enggak punya Allah, maka mereka langsung kata hawa nafsu, kerjakan aja, apa saja, kucing, anjing, babi, dimakan aja, seperti itu. Astagfirullah. Jadi bersyukurlah ya kita jadi orang Islam ya Ustaz ya. Benar, Ustaz. Karena ternyata syariat itu, ya syariat Islam itu betul-betul mengajarkan kepada manusia tentang kesehatan. Benar. Di antara kebaikannya rahmat Allah di balik COVID ini Ustaz. Iya. Ya. Kita tuh jadi hidup bersih ya. Iya. Istirahat tidur, ya. Ketemu keluarga lagi jadi kayak orang normal sekarang. Dan saya langsung merasa, Ustaz, Ya. kenapa Nabi mengajarkan wudhu itu? Nih, wudhu yang Nabi sukai al-isbagh fil wudhu. Isbaghul wudu. Iya, Menyempurnakan wudu. Iya, terus kemudian at-tadlik. Tadlik. Usap-usap. Diremas-remas gitu ya, ditekan. Ternyata Dipijit-pijit. ini cara paling baik untuk kita membersihkan diri dari virus-virus yang menempel di tubuh kita. Iya, iya, iya. Jadi muka ditadlik. Jadi bukan hanya ngusap air mengalir, bukan. Di isbagh maksudnya ditekan kemudian diurut-urut sampai para ulama fikih menggunakan istilah at-tadlik. Artinya ditekan, Pijit-pijit. Iya, dipijit-pijit supaya benar-benar bersih. Iya, iya. Subhanallah. Jadi cukup dengan wudhu aja setiap hari Allah. dan sudah, nggak perlu kita butuh yang lain-lain lagi. Iya, 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 iya. Jadi kalau ada, sebetulnya kalau ada istilah pakai alkohol dan segala macam itu, kalau mereka nggak pernah wudhu, kalau kita wudhu ya sudah selesai. Dengan isbahul wudhu, dengan kita benar-benar melakukan tadlik pada saat wudhu, insya Allah dengan izin Allah, Allah berkahi, Allah jaga, dan tidak ada virus nempel insya Allah dengan izin Allah. Bismillah. Insya Allah setelah ini kita semua kembalilah ke syariat Allah ya. Ini Allah sudah atur lagi cara hidup kita yang kemarin udah kayak dikejar setan, ya dijanjikan sama iblis, akhirnya uang iblis dimakan setan. Gitu. Yang repot kalau uang makan iblis. Itu repot. Uang makan iblis ya. Ya. Lanjut Ustaz ke pelajaran kita. Jadi iyyaka na'budu merupakan hak Allah sekaligus pujian kepada Allah, sementara wa iyyaka nasta'in adalah hak seorang hamba. Kemarin kan penjelasannya begini. Kalau kita sudah iyyaka na'budu, maka kita berhak untuk mendapatkan isti'anah dari Allah, begitu kan? Iya. Sekarang begini Ustaz. Ada orang langsung saja isti'anah sebelum ibadah. Itu mungkin karena dia lupa, mungkin karena dia lalai. Kemarin misalnya saya kasih contoh,
anaknya jatuh dan ingin nolong anaknya, atau anaknya menangis dan ingin menolong anaknya, seakan-akan kasih sayang dialah yang menyelesaikan persoalan. Ya. Harusnya kan dia menyebut nama Allah, ibadah dulu ke Allah, baru minta tolong kepada Allah untuk kepentingan anaknya, kan begitu. Benar. Jangan langsung ujuk-ujuk seakan-akan ingin jadi penolong. Ibadah dulu syaratnya kalau ingin minta tolong, ibadah dulu kepada Allah kalau ingin menolong. Kira-kira begitu. Iya. Ada nggak contoh kasus? Gini, Ustaz. Saya tadi terkesan dengan penjelasan Ibnu Qayyim bahwa ia kena butuh ini adalah as-sana, ujian. Nah, Al-Fatihah ini dibagi dua. Bagian pertama sampai ia kena butuh semuanya pujian. Jadi Bismillah pujian, Alhamdulillah pujian, Ar-Rahmanir Rahim pujian, Maliki Yaumiddin pujian. Terus ia kena butuh pujian. Nah, kemudian perhatikan di antara kandungan ilmu munasabat, ini ilmu munasabat. Nah, ilmu kait-kaitkan. Ya, ilmu kait-kaitkan. Nah, jadi ada proses, salah satu indahnya Al-Quran ketika dia mau pindah dari satu ayat ke ayat yang lain, itu nggak terasa. Nggak terasa, lembut sekali. Ya, lembut sekali. Ini di satu ayat lagi ya. Iya benar. Ya kan, apa masuk ke ayat Jadi ini istilahnya adalah husnul takhallus. Jadi perpindahannya halus sekali. Jadi karena Allah setelah ini ingin mengajarkan doa ihdinas shiratal mustaqim, maka diberi muqaddimah dulu supaya pindah. Iyyaka nasta'in. Ini masuk kategori lataif ya. Iya, lataif. Ini benar ya. Kelembutan. Benar. Kelembutan isyarat dalam Al-Qur'an ya. Subhanallah. Husnul takhallus disebutnya. Iya. Proses perpindahan yang begitu lembut, iyyaka nasta'in langsung ihdinas shiratal mustaqim. Iya, terasa lembut bagi yang paham, yang enggak paham mau ngomong juga sih di mana lembutnya. Indah banget, luar biasa. Jadi ada namanya ilmu lataiful Quran. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa berinteraksi dengan narasi Al-Quran, kemudian mendalami dan masuk, itu ada tikungan-tikungannya yang lembut gitu, nggak rasa kita sedang ditikungkan. Sudah pindah, ya, tetap pindah gitu. Iya, dan itu mana hidayah. Hidayah kan diantara mananya tampil ke depan memberikan bimbingan tanpa terasa. Misalnya gini, pemirsa nih, bagaimana dengan lembut Anda dikasih petunjuk oleh Allah. Kalau saya tanya, kapan ulang tahunnya? Umumnya hafal kan? Hafal, tahu ulang tahunnya kapan. Sekarang saya tanya, kapan mulai takut tinggalin sholat 5 waktu? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Saking lembutnya Allah memberikan hidayah. Mulai kapan kita takut tinggalkan sholat 5 waktu dan bisa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu? Inilah lataif, kelembutan di dalam Al-Quran. Nah begitu tuh ayat Al-Quran tuh membentuk kita di dalam kehidupan kita, dan tidak ada kitab panduan di muka bumi, tidak ada narasi di muka bumi sehebat Al-Quran. Ya. Gitu kira-kira. Jadi kita seperti dibawa berjalan-jalan, tahu-tahu sudah nyampe di kota lain. Nah, kok sudah di kota lain nih? Ya. Nah, kok sudah di kota lain nih? Seperti itu. Subhanallah. Baik, itu hidayah dari Al-Quran. Nah, terakhir Ustaz, perbedaannya sekarang. Iyyaka na'bud hanya bisa dilakukan oleh orang yang ikhlas saja. Sementara wa iyyaka nasta'in, minta tolong, bisa dilakukan oleh yang ikhlas dan enggak ikhlas. Allah. Ya. Iya. Iyyaka na'bud hanya bisa dilakukan oleh orang yang Ikhlas saja. Benar. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menghamba. Ini kan sifatnya personal, abstrak, ya. Hubungan kita kemarin syaratnya apa? Cinta dan menghamba. Ini kan di dalam banget gitu. Tetapi kalau minta tolong ke Allah, ya kita lihat aja deh. Kita kira-kira begini. Kafir juga minta tolong ke Allah. Minta tolong. Kita kejadian. Orang kafir minta tolong ke Allah. Ini terjadi kasus, ya. Si zalim dengan si mazlum. Ya. Dua-duanya minta tolong sama Tuhan tuh. Sampai kadang-kadang maling pun malam ini mau nyolong, dia bikin planning, bikin rencana supaya sukses, minta tolong sama Tuhan. Ya. Bismillah. Ada tekanan lain gak? Ada cerita. Satu hari sekelompok Quraisy Mekah, saking mereka merasa terganggu dengan dakwah Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, dan oleh mereka dianggap bahwa Nabi
datang menghina Tuhan-Tuhan mereka, kan Tuhan-Tuhan mereka banyak gitu. Jadi semakin makhluk bergantung kepada selain Allah, semakin banyak Tuhannya. Perhatikan. Dan semakin makhluk bergantung kepada Allah, semakin bertauhid dia. Allah. Nah, lucu ini, orang kafir saking tersinggungnya karena Nabi mengajak beriman kepada Allah yang satu, sementara Tuhan mereka banyak, akhirnya mereka minta doa. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, hancurkan nih Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Hancurkan Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Allah turunkan ayat, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Muhammad nih bilang, kalau Allah menghancurkan aku, menghancurkan orang beriman, apalagi kamu yang kafir. Lebih parah nanti hancurnya. Ya Allah. Astagfirullah. Jadi dalam isti'anah nggak perlu iman, dan siapa saja bisa. Tapi kalau iya kena harus bertauhid. Allah. Subhanallah, indah sekali. Baik, kesimpulan sebelum kita melangkah ke takdim wa takhir. Belum masuk juga ini. Ya, mendahulukan apa? Iyyaka na'budu didahulukan dan wa iyyaka nasta'in dibelakangkan. Saya ingin berikan kesimpulan. Jadi kalau ingin doanya terkabul, minta kepada Allah dengan Rabbana. Ingat nih ya, kalau doanya Rabbana berarti minta kepada Allah dengan 4. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai mengatur, Allah sebagai pendidik, Allah sebagai pemberi rezeki. Kalau terkait dengan ini, minta kepada dia sesuai dengan Rabbana. Misalnya Rabbighfirli wali walidayya. Ikutin ya. Tapi kalau dengan Allahumma, dengan 4 yang lain, minta kepada Allah dengan kaitannya dengan cinta, dengan takut, dengan harap, dan dengan pasrah. Fahami ini baik-baik. Ini sebetulnya untuk gampang saja, ya, untuk memudahkan supaya kita bisa berinteraksi dengan benar ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan masuk kepada bahasan kenapa iyyaka na'budu didahulukan daripada isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membahas bahwa iyyaka na'budu terkait dengan hak Allah dan pujian. Nah, sekarang kita lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah didahulukan daripada isti'anah di dalam Al-Fatihah merupakan gambaran didahulukannya tujuan daripada sarana. Iya. Iya. Ustaz Amir mungkin mau jelasin nih. Taqdimul hadaf al wasail. Iya. Kaidah utamakan tujuan dulu baru sarana. Iya. Jangan sarana dulu baru tujuan. Tujuannya adalah ibadah. Ya. Sarananya isti'anah. Isti'anah. Iya. Saya pernah pengalaman, Ustaz. Apa pengalamannya? Tujuan saya ingin nikah. Ingin nikah. Tujuannya nikah. Ya, tujuannya nikah. Terus kemudian sarananya saya mempersiapkan peralatan untuk perawat rumah. Iya. Nah, saya utamakan sarana dulu. Jadi Sarana. menikahnya belum jelas siapa yang mau dilamar, belum tahu. Saya sudah beli Magicom, saya sudah beli lemari-lemari. Yeah. Kemudian sudah saya beli semua perawat rumah sudah disiapkan. Yeah. Ternyata baru tercapai menikah setelah 7 tahun, Ustaz. Semua sarana sudah rusak semua. Begitu menikah nggak punya apa-apa. Tapi itu lebih bagus, Ustaz. Lucu ini waktu mahasiswa. Saking semangatnya ya. Benar. Tapi saya suka, berarti udah punya visi itu. Ya. Tapi ada teman saya nggak gitu, Ustaz. Tujuan dulu. Kamu tujuan menikah apa? Saya punya anak. Terus ya saya kasih nama anak saya dulu. Istri belum ada. Akhirnya dibikinlah gelar namanya. Ya, kunyah kan dulu gitu. Iya benar. Iya. Anaknya belum ada. Anaknya belum ada, gelar dulu. Sehingga jadilah, ini pengalaman pribadi saya. Jadilah Abu Al-Khalifah. Ya, subhanallah. Abu Al-Khalifah. Abu Al-Khalifah. Anak pertama siapa? Semuanya Rasyid Al-Khalifah, Khalifah Al-Rasyid, Rusdi Al-Khalifah. Ya, langsung ditambah Khalifah sendiri ya. Iya. Ya, sempat berubah, awalnya Abul Faruq. Ya.
Baik, ini sekedar selingan lah ya. Ini buat jomblo-jomblo semangat. Ya, dahulukan tujuan. Ya. Ya, karena banyak yang di Jakarta ini lupa menikah. Karena mendahulukan sarana. Ya, jadi kalau tujuan tercapai, sarana ikut. Itu dia, sudah jelas. Kalau Ya. menanam padi, pasti rumput ikut. Ya. Jadi orang yang ternyata mendahulukan sarana, dia seperti seorang sibuk nanam rumput, ya terus minta padi, nggak akan dapat. Tapi kalau nanam padi, pasti rumput ikut. Masya Allah. Sekarang kembali ke iyyaka na'budu lagi. Iya. Agak kemana-mana sedikit. Tujuannya adalah iyyaka na'budu. Sarananya adalah wa iyyaka nasta'in. Iya. Nah, apa maksudnya kira-kira? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Itu fokus ibadah. Nah, jangan nanti setelah tamat kuliah cari kerja, fokus di kerjanya, lupa sama ibadahnya. Contoh, dulu waktu kuliah jadi aktivis, belum kenal duit. Sering di masjid, pas jadi direksi lupa sama masjid. Yeah. Jadi pejabat lupa sama syariat. Yeah. Nah, karena apa? Meninggalkan tujuan, fokus kepada sarana. Seandainya setiap orang yang beriman kepada Allah selalu ingat tujuannya, ibadah demi Allah, kita tidak akan pernah mendengar hari ini ada seorang muslim koruptor, ada seorang muslim pembohong, ada seorang muslim penipu. Tidak mungkin kita mendengar hari ini. Tapi karena ternyata lupa tujuan ini, namanya muslim, tapi ternyata perbuatannya hampir-hampir gak berbeda dengan orang kafir. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Baik, nanti kalau membaca wa iyyaka nasta'in, memohon pertolongan sama Allah, ini waktu sholat misalnya surat Al-Fatih kita baca Bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika minta tolong wa iyyaka nasta'in, minta tolong agar bisa selalu beriyyaka na'budu. Itu yang paling tinggi. Ya. Minta tolong kepada Allah agar selalu bisa apa? Iyyaka na'budu. Otomatis yang disebutkan oleh Ustaz Amir tadi, kebutuhan untuk ibadah itu akan Allah penuhi. Mau pergi ke masjid, Allah kasih kaki. Mau pergi ke masjid panas, Allah kasih awan. Mau pergi ke masjid hujan deras, boleh tinggal di rumah, banyak fasilitas. Benar. Ya, ada rukhsah namanya istilahnya ya. Itu kalau tujuan hidupnya adalah ibadah. Karenanya saudara-saudaraku yang sekarang sedang tinggal di rumah, ya cobalah berpikir ulang, menata kembali cara hidup kita yang kemarin mungkin ngejar duit setan akhirnya dimakan jin juga. Ya. Jabatan tinggi tapi seperti telur di ujung tanduk hidupnya. Ya. Ya, seakan menjabat tapi tidak berkuasa. Ya Allah. Buat apa menjalani hidup seperti ini? Ya Allah. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita kepada posisi sebagai seorang hamba yang selalu isti'anah agar selalu beriyyaka na'budu. Allahumma amin. Masya Allah. Ada nasihat lain nggak? Teruskan. Lanjut ya. Sekarang yang selanjutnya, iyyaka na'budu merupakan bagian Allah dan juga merupakan pujian terhadap Allah karena memang Dia yang layak menerimanya. Karena itu Dia didahulukan. Sementara wa iyyaka nasta'in merupakan bagian hamba. Begitu pula ihdinas siratal mustaqim hingga akhir surat. Ya, itu adalah hak hamba, maka hak Allah didahulukan daripada hak si hamba. Nah, dalam menjalani hidup kira-kira Ustaz, prakteknya nih. Dahulukanlah dulu hak Allah, ya, maka Allah akan penuhi hak kamu, kan gitu. Benar. Ada contoh kasus ya kira-kira Ustaz? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika dalam perjuangan mencari ilmu, beliau benar-benar menjaga dirinya dari makanan-makanan haram. Ya. Sampai-sampai beliau tidak mau makan kecuali dari hasil usaha sendiri. Allah. Nah, hari itu di Mekah bersama teman-temannya, tiba-tiba Imam Ahmad gak datang. Dicek tidak ada. Ternyata Imam Ahmad kehilangan bajunya, dijemur. Nah, akhirnya dia diam di rumah karena dia hanya punya baju satu-satunya. Datang temennya ingin ngasih uang.
nggak mau. Ini ambil kamu hadiah, enggak juga. Terus apa? Gini aja, dia tahu temannya bahwa dia tidak mau menerima kecuali hasil usaha sendiri. Maka dia pura-pura, ya sudah, ini ilmu yang saya punya, tolong tulis kamu, aku kasih upah. Imam Ahmad menulis satu buku, itulah satu-satunya buku ditulis Imam Ahmad dengan tangannya sendiri, hanya untuk mendapatkan upah, supaya dengan itu dia beli baju. Allah. Subhanallah, luar biasa. Hati-hatinya dari yang haram, hati-hatinya dari yang Allah tidak suka. Imam Ahmad hanya untuk mendapatkan ilmu, dia luar biasa sampai seperti itu. Kita mau lanjut tapi ada kombrek dulu ya sejenak, dan insya Allah nanti sebentar kita lanjutkan ke selesai baru kita pertanyaan ya. Terima kasih, kita kombrek dulu.